Hai semua, welcome back to my channel. Pada hari ini, tanggal 1 Desember, kita memperingati Hari HIV Sedunia. Kali ini aku akan sharing ke kalian tentang tanda dan gejala dari virus HIV ini. Sebelumnya, aku ingin ingatin lagi ke kalian semua untuk mengencourage kalian semua untuk jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Memang banyak banget, masih banyak banget stigma terhadap orang dengan HIV, stigma negatif ya. Mungkin karena penularan dari virus HIV ini emang lebih rentan pada orang-orang yang gonta-ganti jarum suntik ya, dengan perilaku seksual yang tidak sehat. Dan sebenarnya banyak juga orang-orang yang terkena HIV ini bukan karena kelalaian diri sendiri, tapi mungkin karena kelalaian partnernya gitu. Jadi partnernya yang gonta-ganti pasangan, partnernya yang tukar-menukar jarum suntik gitu. Bisa juga ditularkan dari ibu ke anak pada proses persalinan atau selama dalam kehamilan atau melalui ASI gitu. Jadi entah dia mendapatkan HIV itu dari mana, entah dari emang karena ada kelalaian diri sendiri atau kelalaian orang lain. Tugas kita di sini bersama-sama bukan untuk memberikan stigma negatif, tetapi untuk mendorong dan ikut berkontribusi supaya orang dengan HIV tetap memiliki hidup yang sama baiknya dengan orang tanpa HIV ya. Jadi orang HIV ini tetap bisa hidup layak, tetap bisa hidup panjang umur, tetap bisa sehat kalau memang dideteksi dini dan ditangani dengan baik. Oke, sesuai namanya, HIV dari Human Immunodeficiency Virus. Ia adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Akibatnya orangnya jadi gampang sakit. Penyakit-penyakit yang mungkin tidak dialami oleh orang-orang tanpa HIV ini sangat rentan dialami oleh orang dengan HIV. Tanda gejalanya macam-macam banget, tergantung dia ada di stage mana ya. Stage yang pertama adalah fase akut dari infeksi ini ya. Jadi infeksi akut gitu. Gejalanya mirip banget sama orang yang sakit flu ya. Jadi dia pusing, ada demam, ada nyeri menelan, badannya lemes, pegel-pegel gitu. Nah, ini biasanya terjadi dalam 2-6 minggu setelah paparan virus HIV ini. Lalu apakah semua orang dengan gejala flu tadi harus memeriksakan HIV? Ya enggak, tergantung apakah kamu orang yang beresiko atau enggak. Kalau kamu memang berasa kamu adalah orang beresiko, periksakan diri Anda, entah ada gejala maupun tidak. Karena enggak semua orang ternyata mengalami gejala dari infeksi akut ini. Ada juga orang yang tidak mengalami gejala sama sekali ya. Fase kedua adalah fase laten, di mana tidak muncul gejala apa-apa. Tapi walaupun tidak muncul gejala apa-apa, virus ini terus menyerang sistem kekebalan tubuh kita, ya. Dan ini bisa berlangsung bertahun-tahun, sampai 10-15 tahun orang ini tanpa gejala. Padahal HIV ini terus merusak sistem kekebalan tubuh. Nah, kalau memang sudah sistem kekebalan tubuhnya sampai akhirnya drop banget, barulah dia masuk ke fase yang memiliki gejala lagi. Fase simptomatik yang kalau tidak ditangani akan jatuh ke dalam kondisi yang namanya AIDS ya, adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome. Tidak semua orang HIV ini mengalami AIDS. Jadi tentu tujuan kita adalah jangan sampai orang HIV ini jatuh ke dalam stase AIDS. Kita bisa melakukan pengobatan secara dini. Dan apa aja tanda gejala kalau orang udah mengalami AIDS? Akan banyak banget terjadi penyakit infeksi, penyakit keganasan yang sangat jarang dialami oleh orang dengan imun yang baik. Contohnya misalnya jadi ada jamur di organ mulut, terus ada sarewan yang banyak banget di organ mulut, di kelamin, di anus ya. Orang ini juga rentan terhadap infeksi-infeksi sistem syaraf pusat di otak gitu. Jadi orangnya bisa kejang ya, bisa linglung, bisa juga terjadi diare yang berkepanjangan ya. Biasa kalau kita diare biasa 2-3 hari sembuh gitu. Dengan orang dengan HIV AIDS ini dia bisa sampai 2 minggu nggak sembuh-sembuh, sampai 3 minggu diare terus-terusan gitu. Dan bisa muncul kanker-kanker yang jadi resiko terkena kanker itu juga semakin besar. Dan ada kanker-kanker yang memang spesifik lebih sering terjadi pada orang HIV ya. Terjadi pembesaran limfe ya, ada limfe tuh bisa di sekitar selangkangan, bisa di belakang telinga, bisa di dekat collarbone kayak gitu. Nah,
kalau kamu memang merasa kamu adalah orang yang beresiko atau kamu memiliki teman atau kerabat yang beresiko, segera periksakan diri Anda ke fasilitas kesehatan terdekat ya yang melayani pemeriksaan HIV. Karena HIV ini bisa terkontrol, memang tidak bisa sembuh tapi bisa terkontrol, dan Anda tetap bisa memiliki hidup yang sama baiknya dengan orang tanpa HIV. Oke, semoga video ini berguna, dan kalau memang menurut kalian berguna bisa share, bisa like, dan subscribe channel aku. Oke, see you on my next video.